Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi bersama kami JATV Channel dalam program Nalasirah. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam setiap kehidupan selalu saja meninggalkan sesuatu yang bermanfaat dan begitu bermakna. Apapun itu, baik dari zaman sekarang ataupun zaman yang terdahulu. Nah, dari segi perjalanan kehidupan, tentunya banyak sekali hal-hal yang dapat dipelajari oleh setiap para regenerasi ke depannya. Baik itu pelajaran yang bermanfaat, yang dimana pada saat sebelumnya adalah itu merupakan hal yang baik ataupun hal yang buruk. Nah, pemirsa, dalam setiap apapun situasi dan kondisi, kita memang harus selalu menelusuri, menjalani jejak langkah kita ke depan, dan jangan selalu menoleh ke belakang. Tapi bukan berarti kita tidak menoleh ke belakang. Dari kita menoleh ke belakang, kita dapat mengambil satu pelajaran yang begitu sangat berharga. Seperti kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai sejarah. Nah, salah satunya saat ini kami akan mengunjungi salah satu tempat bersejarah yang berada di Kabupaten Sukabumi, yaitu situs Batu Kujang, yang dimana lokasinya lagi-lagi terletak di lereng Gunung Salak. Memang untuk di Gunung Salak ini begitu banyak sekali peninggalan-peninggalan situs-situs bersejarah, karena Gunung Salak ini adalah mencakupi 3 kabupaten, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Lebak. Nah, kemarin-kemarin kami sudah menelusuri yang berada di Kabupaten Bogor, yang berada di lereng Gunung Salak, Kabupaten Bogor. Nah, saat ini kami mengunjungi satu tempat bersejarah, yaitu di lereng Gunung Salak tapi berada di Kabupaten Sukabumi, yaitu situs Batu Kujang. Bagaimanakah kisah dari situs batu tersebut, apa yang terjadi dan apa yang dapat kita pelajari? Mari akan sama-sama kita telusuri dan menggali informasi dari sang juru pelihara situs Batu Kujang. Baik, sama-sama kita telusuri. Nanti akan sama-sama kita dengarkan penyampaian dari Pak Wawan sebagai juru pelihara yang mungkin mengetahui perihal sejarah mengenai situs Batu Kujang yang berada di lereng Gunung Salak ini. Baik, Pak Wawan, bisa mohon disampaikan kepada kami semua mengenai sejarah dari situs Batu Kujang ini, dari awal mulanya sejak kapan ditemukannya, dan terus dalam pengertiannya itu kira-kira gambarannya adalah pada masa lampaunya situs ini adalah merupakan tempat apa, seperti itu. Bisa tolong disampaikan kepada kami semua, silahkan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kunjungannya teman-teman dari media ya. Saya sebagai juru pelihara di situs Batu Kujang ini, atau situs megalitik Batu Jolang atau Batu Kujang. Kenapa disebut situs megalitik Batu Kujang? Karena ada menhir kujangnya, ada batu jolangnya seperti ini. Dan untuk situs ini saya sebagai juru pelihara, yang awalnya bapak saya itu Abah Uci Sanusi, yang dulu katanya dia dari tahun 1963 sudah di sini, sudah
mulai merawat ini, tapi dulu belum seperti ini. Dulu ini kayak hutan gitu ya, banyak pohon-pohon besar, rumputnya juga tinggi, tidak seperti ini, belum tertata seperti ini gitu. Jadi kalau situs ini adalah situs tinggalan prasejarah gitu. Iya, prasejarah zaman tradisi megalitik gitu. Kalau untuk hasil penelitiannya di sini juga ada batu jolang, kemudian ada batu kujang, ada batu halu, ada yang disebut kujang 2 itu juga menhir juga, tapi bentuknya seperti yang kujang 1, mirip sekali dengan bentuk kujang gitu ya. Makanya disebut dengan batu kujang. Sebetulnya itu menhir, tapi menhirnya berbentuk seperti batu kujang, seperti kujang gitu. Kemudian ada disebut kujang 2, itu menhir juga karena bentuknya seperti pisau gitu ya, jadi disebutlah pisau kujang gitu, ya, jadi disebut kujang 2 gitu. Jadi di sekitar area situs kujang batu kujang ini atau batu jolang ini juga sangat luas sekali. Jadi ini komplek gitu ya. Jadi mungkin dulunya ini perkampungan di masa prasejarah gitu. Tidak hanya di sini saja, juga ada beberapa lokasi lagi. Dari sini ke arah utara Gunung Salak ya. Karena di sini paling mungkin yang pertamanya, tapi yang paling luasnya atau ini kompleknya, tapi dari sini ke arah utara Gunung Salak, dari sini sekitar 500 meter, di situ ada batu kursi. Kenapa disebut batu kursi? Karena ada satu menhir yang seperti menyerupai dengan tempat duduk gitu ya, tempat duduk, tapi itu sebetulnya menhir, dan ada satu objeknya. Kemudian di situ juga banyak menhir-menhir juga, karena tetapi tidak terlalu kerawat gitu Pak ya, karena kebun orang gitu. Jadi yang saya titipkan untuk dilestarikan sama saya itu hanya satu objek batu kursi aja gitu. Sebetulnya itu luas juga gitu. Tapi karena kebun orang ya saya titipkan aja yang penting-penting, yang disampaikan bahwa tolong ini jangan dirusak gitu, dititipin sama yang punya kebunnya, atau yang berkebunnya gitu. Nah, dari batu kursi naik lagi lebih tinggi lagi ke arah Gunung Salak, itu ada situs Garuda Ngupuk. Situs Garuda? Ya, situs Garuda Ngupuk. Itu kenapa disebut situs Garuda Ngupuk? Karena ada satu menhir yang menyerupai dengan sebuah atau satu paruh gitu ya. Paruh itu katanya itu kata paruh Garuda. Paruh Garuda. Makalah disebutlah itu situs Garuda Ngupuk. Sebenarnya itu menhir juga. Ya, masa sama sejaman dengan ini atau satu area dengan tempat ini gitu. Jadi ada batu kujang, lokasinya ada batu kursi, ada Garuda Ngupuk. Jadi satu area gitu, satu kawasan gitu. Satu kawasan. Tetapi yang paling inti atau yang paling luas, yang paling banyak atau disebut kompleknya ini batu kujang ini gitu. Nah, gitu. Jadi dalam pengertiannya memang untuk di kawasan ini yang dalam artian lokasinya agak lebih luas lahannya, mungkin situs batu kujang ini dibandingkan dengan situs batu kursi ataupun Garuda untuk tadi. Nah, untuk situs batu kujang ini yang berada di lokasi ini yang pertama kali ditemukan itu situs batu kujangnya atau situs batu jolangnya atau sudah semua langsung pada saat awal mula mungkin Bapak? Kalau awal ditemukannya yang pertama Abah Uci suka merawat ini Pak ya, sampai saya juga ikut merawat di sini, dan alhamdulillah sampai sekarang saya merawat ini, dan juga sampai ditugaskan juga oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten gitu, yang sekarang menjadi BPK gitu. Tapi sekarang masih BPCB Banten gitu. Nah, awalnya ini waktu ditemukan saya ikut dulu, mungkin sebelum ada saya mungkin Abah dulu ya, tapi setelah saya ikut ke sini dari kecil, dari usia 10 tahun, karena waktu itu tahun 1982 saya sudah ikut gitu ya, dari ikut waktu orang kecil tua, ikut Abah Uci untuk membersihkan ini. Dulu yang kelihatan hanya 3 gundukan saja, atau 3 objek saja. Nah, yang di dekat Perek itu satu objek, satu gundukan gitu. Kemudian di batu jolang, antara batu jolang dan batu kujang terlihat ini itu satu objek ini gitu, atau satu gundukan ini. Nah, yang lainnya seperti ke bawahnya, ke sebelah sananya enggak kelihatan karena tertutup oleh rumpun-rumpun, kemudian pohon-pohon besar gitu ya. Nah, semenjak itu dibersihkan, kemudian kalau Abah Uci itu kan memang dari awalnya, mungkin dari dulunya, dari kecilnya juga mungkin belajar, sekolahnya belajar tentang sejarah gitu. Katanya waktu kata Abah Uci itu dulunya waktu sekolahnya masih zaman SR katanya gitu, tapi Abah
senang atau hobi sejarah gitu. Sejarah. Gitu. Jadi kalau tempat-tempat ini menemukan tempat-tempat seperti ini dibersihkan, dirawat gitu dengan secara sukarela gitu, dengan keinginan sendiri aja gitu, sukarelawan. Nah, setelah itu karena saya juga terus ikut sampai saya dewasa, nah saya juga seneng kayak abah gitu gitu, ikut abah terus gitu. Kemudian ini dirawat. Dulu saya juga setelah saya juga sampai berkeluarga, saya juga tetap rawat ini, terus saya berkebun di sini. Berkebun. Iya. Nah, ketemu begitu. Nah, tapi waktu ditemukan itu kalau misalkan sini ada kayak seperti ini kayak batu jalang ya, ada di pinggir ini baru ditanam gitu. Ya, batu-batunya dibiarkan tidak diganggu gitu. Terus aja begitu sampailah semua terlihat gitu. Setelah itu nah saya juga masuk ke BPCB ya, menjadi pegawai BPCB atau waktu masih honor ya, tahun 95-an. Nah, terus kita juga ada pelatihan atau pembinaan untuk cara merawat situs gitu ya. Nah, saya ikuti arahan-arahan dari hasil pelajaran itu ya, dan terus dirapihkan itu hanya rumputnya aja gitu. Kalau batu-batunya tetap biarkan asli begini. Ini kan dulu seperti dulu kayak gini aja. Tidak dirubah-rubah. Nah, jadi terus ketemu dibersihkan, bukan dirapihkan ya, dibersihkan gitu supaya kelihatan rapi lah gitu. Kemudian ditanam bunga. Nah, dulu kan sambil berkebun. Nah, setelah kesininya saya masuk menjadi pegawai BPCB. Nah, terus dikurangi tanaman-tanaman pohon-pohon atau misalkan pohon pisang, singkong gitu udah mulai tidak ditanam lagi. Nah, sampailah sekarang tertetap sendiri. Sekarang mah jadi tidak ada pohon-pohon tanaman gitu. Jadi paling kita tanam bunga sama rumput aja gitu supaya untuk jadi pengindah aja gitu. Ya memang dalam artiannya kalau sampai sekarang jadi tertatalah seperti ini gitu Pak. Ya kalau ngelihat memang tempatnya ini memang tertata sangat rapi sekali. Jadi sejuk. Jadi kalau yang datang ke sini pasti betah deh kan kayak gitu. Sebetulnya yang tertata itu bukan kita batunya yang ditata. Batunya memang posisinya sudah begini, tapi yang ditata itu ditanam bunga sama rumputnya dirapihkan gitu aja gitu. Jadi memang karena banyak pepohonan gitu kan, ada bunga-bunga gini, jadi lebih dari segi nilai histori juga lebih terasa, sehingga membuat yang datang ke sini tuh merasa nyaman kan. Alhamdulillah. Gitu kan. Sehingga merasakan kesejukan. Nah, lokasi dari situs Batu Kujang ini memang diapitnya dengan Sungai Cisaat dan Cileur ini Pak ya? Iya betul. Jadi sebelah timur ini Sungai Cisaat, Sungai Cisaat ya, sebelah baratnya ini Sungai Cileur namanya. Dan aliran kedua sungai ini memang dari arah Gunung Salak, dari arah selatan Gunung Salak ke dari arah utara ya, bukan arah selatan, dari arah utara Gunung Salak mengalir ke arah selatan Pelabuhan Ratu ini mengalirnya, dan muaranya di antara dua sungai ini, muaranya di ujung situs ini di bawahnya gitu. Jadi muaranya di bawah sana gitu, tapi mengalirnya terus sampai ke sana ke Pelabuhan Ratu, ke pantai selatan lah gitu. Jadi memang situs ini diapit oleh Sungai Cisaat dan Cileur yang dimana alirannya ini dari Gunung Salak yang mengalirnya itu mengarah ke selatan, tapi pertemuan dari sungai ini Cisaat dengan Cileur ini di ujung dari situs ini. Situs ini di bawahnya. Di bawahnya dan akhirnya kesananya jadi satu ya, menuju ke Pelabuhan Ratu. Iya, Pelabuhan Ratu. Nah, gitu. Pak Wawan, dalam untuk mengenai situs Batu Kujang yang berada di sini, jika boleh kami mengetahui, dalam artiannya cerita-cerita apa saja yang mungkin dalam artiannya Pak Wawan sudah tahu gitu kan, mengenai situs ini, baik dari cerita orang tua ataupun misalkan pengalaman Pak Wawan dan sebagainya mengenai situs. Memang kalau untuk berdasarkan riset, berdasarkan penelitian kan sudah dipastikan bahwasanya situs prasejarah zaman Megalitikum. Nah, di balik itu kan kami juga ingin tahu dari segi nilai-nilai sejarahnya itu yang berdasarkan cerita-cerita orang dulu, baik dari orang tua Pak Wawan ataupun dari siapa, baik dari pengalaman Pak Wawan sendiri, bisa disampaikan kepada kami semua. Kalau itu sih hanya versi aja mungkin ya. Ya nggak apa-apa. Pendapat atau misalkan pemahaman gitu ya. Itu memang sebetulnya ada beberapa versi dan kita juga memang ada pengalaman-pengalaman yang di luar akal lah gitu. Kalau selama merawat ini, dan kita juga pernah tinggal di sini selama 5 tahun kalau
dulu itu di sini sambil berkebun dulu. Tapi sekarang kan udah kayak dibuat taman gitu ya. Tapi memang kalau untuk cerita orang tuanya, karena di sini menhirnya bentuk kujang gitu ya. Jadi menurut orang tua mah, sepuh mah, bahwa ini adalah peninggalan Prabu Siliwangi gitu. Tetapi ya kembali tadi itu hasil penelitian pemerintah itu kan peninggalan prasejarah. Tetapi kami memahaminya mungkin ini ada zaman prasejarah, tetapi mungkin secara regenerasinya mungkin dari prasejarah ke sejarah sampai ke kita lah sekarang ini tetap dilestarikan, karena ini kan mungkin awal peradaban manusia gitu, dari masa prasejarah sampai ke kita. Jadi ini mungkin tetap dilestarikan seperti contohnya kita dan juga pemerintah juga tetap ini dilestarikan gitu, sampai ada perlindungannya, ada undang-undangnya untuk dilindungi supaya tetap lestari, tidak rusak gitu. Nah, untuk versi dari keanehan-keanehan itu memang menurut orang tua dulunya ini tempat perkumpulan para leluhur gitu, atau misalkan para sepuh-sepuh, atau kalau misalnya masih zaman kesananya itu disebutkan bahwa ini tempat perkumpulan para resi-resi gitu. Nah, untuk bermusyawarah di sini gitu, para leluhur-leluhurnya berkumpul di sini, jadi disebutnya ini tempat permusyawarah kalau orang tua bilang seperti itu. Ya, itu. Jadi dalam pengertiannya berdasarkan cerita dari orang tua terdahulu, bahwasanya dimungkinkan gitu, bahwasanya tempat ini adalah tempat dulunya itu tempat berkumpulnya para resi gitu kan, tempat bermusyawarah dalam mengambil keputusan atau dalam artian dalam permasalahan-permasalahan pada saat itu mungkin kan yang dihadapi seperti itu. Bisa seperti itu, gitu. Bisa. Jadi memang bahwasanya berbeda dengan tempat yang lain yang terkadang kan mungkin kalau di tempat lain itu situs yang pernah kami kunjungi adalah merupakan tempat peribadatan seperti itu. Nah, kalau ini dalam artian berdasarkan cerita dari orang tua terdahulu itu adalah dimungkinkan bahwasanya ini adalah tempat berkumpulnya atau bermusyawarahnya para resi-resi yang dimana untuk menyelesaikan satu permasalahan atau membahas hal-hal yang penting untuk jangka kedepannya. Bisa seperti itu. Dan yang keduanya pun dalam pengertiannya dari pendapat-pendapat atau pendapat pemahaman dari para orang terdahulu ini adalah merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan dari Prabu Siliwangi yang dimana merupakan salah satu kerajaan dari kerajaan Pajajaran. Nah, jadi bahwasanya kalau berdasarkan dari versi pemerintah, berdasarkan hasil penelitian batunya memang ini bata yang dimana zaman prasejarah seperti itu. Cuma memang kalau untuk dari penggunaannya mungkin pemanfaatannya pada saat dipergunakan dibentuk dan sebagainya mungkin seperti itu dari zaman kerajaan Prabu Siliwangi Pak, seperti itu. Bisa gitu. Jadi memang ini adalah merupakan salah satu tempat yang cukup bersejarah gitu kan gitu. Nah, dari kisah ini Pak, dari yang Bapak ketahui itu apakah dari luar sana, dari luar baik dalam artian baik dari negara Indonesia dalam negeri ataupun dari luar negeri sudah ada yang berkunjung ke sini baik untuk dia penelitian kah atau misalkan mencari informasi mengenai situs-situs ini gitu Pak? Ya, pernah ada sih dari luar negeri tapi belum sering gitu, atau belum banyak, hanya beberapa orang aja. Tetapi mereka ya ingin tahu informasi tentang peninggalan-peninggalan yang ada di umumnya Indonesia mungkin seperti itulah gitu. Tapi belum banyak, hanya ada beberapa orang itu pernah gitu. Oh, jadi memang dari luar negeri. Pada prinsipnya memang pernah ada yang dari luar negeri gitu. Berarti bahwasanya informasi mengenai situs ini sudah sampai ke luar negeri kan gitu Pak. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Wawan. Mohon maaf mengganggu waktunya ke atas kunjungan kami yang di mana tujuan kami datang ke sini adalah untuk mempelajari dan mencari informasi mengenai peninggalan-peninggalan bersejarah seperti itu yang dapat dijadikan pembelajaran khususnya bagi kami ataupun regenerasi kedepannya seperti itu ya semoga aja kan dengan dalam artian penyampaian dari Pak Wawan ini adalah muncul dari bagi kalangan-kalangan generasi kami ataupun generasi setelah kami itu untuk mempelajari dan menelusuri, berkunjung ke sini, bahwasanya di sini ada salah satu tempat bersejarah yang bisa dijadikan
sebagai pemahaman atau edukasi untuk pelajaran sejarah. Iya, Karena betul. ini adalah merupakan salah satu bukti peradaban, kan. Iya. Salah satu bukti bahwasanya ya leluhur kita, Iya. bangsa Indonesia ini, para leluhurnya itu mempunyai satu peradaban yang sangat baik seperti Iya. itu, sehingga dapat terjaga sampai sekarang seperti Iya. itu. Nah, itu yang jadi Amin. pembelajaran buat kita semua, bagaimana kita bisa meninggalkan kedepannya yang dapat bermanfaat untuk generasi penerusnya. Baik, terima kasih banyak Pak Wan. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu Iya, waktunya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.